Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa kembali kita di dalam video pembelajaran program daring kolaboratif 2023 kerjasama antara Universitas Bina Sarana Informatika sebagai perguruan tinggi pengusul dengan Universitas Teknologi Mataram sebagai perguruan tinggi mitra. Program daring kolaboratif ini dibiayai oleh Direktorat Pembelajaran dan Mahasiswa, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Adik-adik mahasiswa sekalian, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang uji asumsi klasik. Apa itu uji asumsi klasik? Uji asumsi klasik merupakan prasyarat. Nah, prasyarat untuk dilakukan analisis regresi berganda. Karena dia merupakan prasyarat, maka uji asumsi klasik ini harus terpenuhi terlebih dahulu agar kita bisa melakukan analisis regresi berganda. Kenapa harus dilakukan tersebut? Pertama, asumsinya adalah analisis regresi berganda ini memiliki variabel yang lebih dari satu, variabel bebas. Variabel bebas lebih dari satu atau minimal dua. Sehingga kita harus mengetahui kecocokan dari model yang kita gunakan di analisis regresi berganda tersebut. Uji asumsi klasik sebagai prasyarat ini tentu memiliki bagian yang disesuaikan dengan model penelitian tersebut yang akan kita lakukan. Sebagai prasyarat, ada beberapa uji yang harus dilakukan. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas ini merupakan uji asumsi klasik yang digunakan untuk melihat apakah data yang kita gunakan ini terdistribusi dengan normal. Maksudnya terdistribusi normal adalah tidak ada terkumpul data ekstrim di dalam data-data penelitian kita. Yang kedua, ada namanya uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini merupakan sebuah uji yang dilakukan untuk melihat apakah variabel bebas di dalam penelitian ini tidak ada hubungan dalam mempengaruhi variabel terikat. Sederhananya, uji multikolinearitas ini dilihat dalam variabel bebas ini tidak ada memiliki kehubungan atau tidak ada keterkaitan di antara keduanya. Lebih sederhananya seperti itu. Sehingga di dalam mempengaruhi variabel bebas, variabel terikat, kedua variabel bebas ini murni memiliki pengaruh oleh dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga ada namanya uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini merupakan uji asumsi klasik yang digunakan untuk melihat apakah tidak ada gejala heteroskedastisitas atau sampel penelitian yang digunakan sama atau data yang digunakan sama. Tidak ada data A untuk meneliti data B, murni data B saja yang digunakan untuk penelitian tersebut. Kemudian uji yang terakhir ada namanya uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini bertujuan untuk melihat apakah data yang digunakan pada data rentang waktu atau time series tidak ada gangguan dari data-data sebelumnya. Khusus uji autokorelasi ini digunakan untuk data yang bersifat time series. Misalnya, urut waktu dari laporan keuangan dari tahun 2010 sampai 2020. Atau data yang digunakan pada bulan Januari sampai Desember. Itu merupakan data time series. Untuk data yang sifatnya cross section atau ruang tertentu tidak perlu menggunakan uji autokorelasi.
Ini yang menjadi perbedaan antara uji asumsi klasik dengan menggunakan data time series. Ada 4 ujinya, ada uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Sedangkan untuk uji cross section menggunakan data cross section hanya menggunakan 3, yaitu uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Bagaimana itu data cross section? Misalkan data yang kita kumpulkan untuk memperoleh kepuasan, misalnya kita dapat dari kuesioner. Itu merupakan salah satu data yang dikumpulkan dengan bentuk data cross section. Untuk video pembelajaran uji asumsi klasik ini kita akan bagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian pertama uji normalitas, bagian kedua uji multikolinearitas, bagian ketiga uji heteroskedastisitas, dan bagian keempat uji autokorelasi. Kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu uji normalitas. Kita mulai dari uji normalitas. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, uji normalitas ini merupakan uji asumsi klasik yang digunakan untuk melihat apakah data penelitian ini terdistribusi dengan normal. Dalam uji normalitas, ada 2 metode yang sering digunakan, yakni metode grafik dan metode Kolmogorov-Smirnov. Pada metode grafik ini, output pengujian menggunakan grafik, di mana grafiknya ini terdiri dari 2. Seperti yang kita lihat pada sini. Uji normalitas metode grafik menggunakan grafik histogram. Ini dalam tas. Coba ambil apa? Pada uji normalitas metode grafik, kita menggunakan grafik histogram dan grafik normality probability plot. Normality probability plot. Nah, bagaimana kriteria ujinya? Untuk kriteria uji kedua grafik ini bisa kita lihat seperti gambar pada grafiknya tidak ada kemencengan. Misalkan menggunakan grafik histogram. Ini histogram. Batang-batang ini akan berada di dalam lonceng kurva. Ini merupakan tanda bahwa data yang digunakan terdistribusi dengan normal. Pada grafik normality, grafik kurva normal, tanda dia atau kriteria pengujian dinyatakan sebagai data terdistribusi normal apabila terdapat titik-titik seperti ini mendekati garis diagonal dan tidak ada titik-titik yang menjauhi dari garis diagonal. Bisa dilihat pada gambar ini, titik-titik yang terdapat di dalamnya itu semuanya mendekati garis normal, meskipun
tidak mendekati penuh tetapi tidak berada pada jauh dari garis diagonal. Ini kriteria uji menggunakan metode grafik. Kemudian metode kedua yaitu uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov. Nah, kalau yang tadi menggunakan media grafik sebagai uji atau kriteria uji penerimaan data tersebut normal, maka ini menggunakan analisa statistik yaitu berupa angka. Kriteria ujinya adalah jika nilai asumsi dua ekor atau asumtif two-tailed memiliki nilai lebih besar dari 0,05 normal. Sebaliknya, jika nilainya lebih kecil dari 0,05 sama dengan tidak normal. Ini kriteria uji menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk memahami bagaimana kerja dari uji normalitas ini, kita tampilkan tayangan sebagai berikut. Uji menggunakan aplikasi SPSS. Selamat menyaksikan. Baik, kembali lagi di video pembelajaran bagaimana kita melakukan analisa menggunakan aplikasi SPSS. Video pembelajaran kali ini merupakan bagian pertama dari uji asumsi klasik, yaitu uji di mana uji asumsi klasik ini merupakan prasyarat untuk analisis regresi linear berganda. Pada bagian pertama ini kita akan melakukan uji normalitas. Uji normalitas ini memiliki dua metode yang paling umum digunakan, yaitu metode grafik dan metode statistik Kolmogorov-Smirnov. Video pertama ini kita akan langsung melakukan uji menggunakan kedua metode tersebut, yaitu metode pertama kita akan melakukan uji menggunakan metode grafik. Seperti biasa, kita memiliki dua variabel bebas, yaitu X1 dan X2 yang akan mempengaruhi variabel Y. Kita ambil contoh, X1 ini merupakan variabel promosi, kemudian X2 variabel potongan harga, dan Y penjualan. Ini adalah isian di data variabel view. Setelah isian semua di variabel view ini terisi, kita pindah ke data view. Nah, ini adalah data view yang akan kita gunakan untuk melakukan analisa asumsi klasik metode grafik. Ya, langkah pertama kita klik analyze. Kemudian kita pilih regression. Dari regression ini kita pilih linear. Untuk promosi X1 dan potongan harga di X2 di kolom ini kita pindah ke kotak independen dengan mengklik tombol ini. Kemudian variabel Y kita pindah ke tombol dependen. Nah, kemudian untuk asumsi klasik uji normalitas ini kita akan melakukan menggunakan metode grafik, yaitu kita klik tombol plots. Nah, klik tombol plot seperti ini, muncul kotak dialog linear regression plot. Nah, pada variabel dependent kita pindah ke kolom Y. Kemudian pada seri berikutnya klik Z receipt, kita pindah ke kolom X, centang histogram dan normal probability plot. Klik continue, abaikan yang lain lalu klik OK. Ya, langsung saja scroll ke bawah. Kita akan melihat dua grafik ini. Yang pertama ini adalah grafik histogram. Pada grafik histogram ini, loncengnya berbentuk sempurna. Maksudnya sempurna adalah tidak ada lonceng ini memiliki kemencengan sebelah sini ataupun sebelah sini. Artinya semua data yang kita gunakan terdistribusi dengan normal.
Kemudian menggunakan metode grafik yang kedua yaitu kurva normal. Di sini ada grafik. Grafik ini memiliki garis diagonal di mana ada titik-titik yang mengikuti arah garis diagonal ini. Titik-titik ini tidak melenceng jauh dari garis diagonal. Nah, berdasarkan hasil dari grafik ini menunjukkan bahwa uji asumsi klasik metode grafik menunjukkan bahwa datanya terdistribusi dengan normal. Ini adalah uji asumsi klasik metode grafik. Selanjutnya, untuk uji asumsi klasik metode Kolmogorov-Smirnov, kita kembali ke data view. Kita klik analyze, pilih regresi kembali, pilih linear. Nah, ini kita sudah memiliki data variabel yang tadi sudah dipindah ke kolom-kolom dependent dan independent. Lalu kita klik save, muncul kotak dialog linear regression save. Pada kotak ini kita hanya centang di residual yaitu standardized. Centang di sini, abaikan yang lain, klik continue, lalu kita klik OK. Langsung kembali lagi ke variabel atau tampilan data view. Kita sudah memiliki variabel baru dengan nama zre_1. Kemudian untuk menguji asumsi klasiknya kita klik analyze, pilih non-parametric test, kemudian legacy dialog, pilih one sample KS, klik ini, pilih promosi dan potongan harga, pilih standardized residual di sini, kita klik panah, lalu OK. Langsung kita scroll. Nah, kita melihat ada kotak atau tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Dari sini kita perhatikan baris asumsi signifikansi 2 ekor dengan nilai 0,657. Berdasarkan kriteria yang telah dibahas sebelumnya, jika nilai asumsi signifikansi 2 ekor memiliki nilai memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data yang kita gunakan untuk variabel penelitian ini terdistribusi dengan normal. Sehingga hubungan antara variabel promosi dan potongan harga terdistribusi normal dalam mempengaruhi variabel penjualan. Baik, demikian bagian pertama dari uji asumsi klasik ini. Kita berjumpa kembali di bagian kedua uji asumsi klasik. Selamat berjumpa kembali. Baik, baru saja kita telah menyaksikan bagaimana uji asumsi klasik menggunakan aplikasi SPSS. Sampai jumpa kembali di tayangan bagian kedua yaitu uji multikolinearitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.